Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak saudara, mari kita bersatu dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, doa itu mudah dan sederhana. Nats Alkitab terdapat di dalam Mazmur 145 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, doa adalah cara berkomunikasi yang sederhana dengan Tuhan. Mengapa saya katakan bahwa doa itu sederhana? Karena saya yakin Tuhan ingin kita berdoa dengan sewajarnya. Artinya doa kita jujur dan sepenuh hati, tanpa dibatasi dengan aturan, regulasi, legalisme, dan kewajiban. Mungkin sebagian besar orang masih diajarkan cara berdoa, seperti berdoa harus di tempat atau lingkungan tertentu, berdoa harus di jam-jam tertentu, berdoa dengan postur tubuh tertentu, dan mentaati prinsip-prinsip tertentu. Kenyataannya, Tuhan tidak memperhatikan hal-hal yang demikian. Di mana saja, kapan saja, bahkan sekedar menyanyikan pujian penyembahan di dalam hati, sambil mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan, itu adalah doa yang sederhana. Seorang hamba Tuhan dari negeri China bernama Watchman Nee berkata, doa adalah tindakan yang paling menakjubkan dalam alam rohani dan juga hal yang paling misterius. Mengapa? Karena doa kita bersifat rohani dan masuk ke dalam dunia atau alam yang tidak kelihatan. Dan hanya manusia yang diberikan hak istimewa untuk melakukannya. Tahukah saudara bahwa ketika kita berdoa, kita sedang berinteraksi dengan Tuhan. Dan bahwa doa membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja. Karena hal-hal yang berasal dari surga, karunia-karunia dari Tuhan sudah tersedia bagi kita, tetapi kita tidak akan memperolehnya jika kita tidak berdoa dan meminta kepada Tuhan. Bukankah Alkitab mengajari kita bahwa jika kamu tidak memintanya kepada Tuhan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa? Yakobus 4 ayat 2. Saudara sadarilah mulai hari ini bahwa berdoa itu jauh lebih sederhana dari yang banyak orang kira. Seperti halnya kita bernafas tanpa batas, demikianlah hal berdoa dilakukan. Seperti gaya hidup dan kemanapun kita pergi, bahkan di tengah-tengah rutinitas kita sehari-hari. Sebenarnya ada banyak contoh di Alkitab yang menunjukkan kepada kita bahwa doa itu mudah dilakukan. Seperti anak-anak kecil yang datang kepada Yesus, demikianlah kita perlu menghampiri Tuhan dengan kesederhanaan dan iman seperti seorang anak kecil. Artinya iman yang sepenuhnya percaya, murni, transparan dan tidak rumit, seperti anak-anak yang mempercayai orang tuanya. Lalu mana lagi di Alkitab yang menunjukkan bahwa doa itu sederhana? Yaitu doa yang dipanjatkan dengan tidak bertele-tele. Matius 6 ayat 7 berkata, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Saudara, dulu saya memiliki prinsip bahwa berdoa itu paling sedikit harus dilakukan 1 jam. Masalahnya dalam 1 jam, saya harus mempersiapkan daftar doa yang cukup panjang. Dan setiap pokok doa terasa seperti saya berbicara terlalu banyak dan berulang-ulang. Akhirnya waktu doa menjadi sangat berat dan tidak menyenangkan. Namun sejak saya dipenuhi oleh Roh Kudus, saya tidak lagi berdoa dengan kekuatan daging. Tetapi Roh Kudus menolong saya bukan dengan panjangnya doa, tetapi bagaimana saya dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga 1 jam berdoa terasa seperti 5 menit. Barangkali dusta terbesar yang iblis katakan kepada orang-orang adalah doa perlu menghabiskan waktu berjam-jam. Tetapi kalau memang Roh Kudus memimpin kita berdoa berjam-jam, seperti ketika perlu bersyafaat bagi pergumulan pribadi, bagi orang lain, bagi kota atau bagi bangsa,
itu tidak akan menjadi masalah, karena doa yang dipimpin Roh Kudus tetap menjadi doa yang efektif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika saudara selama ini mengira bahwa doa yang baik itu adalah doa yang harus panjang dan berjam-jam, dan kemudian saudara merasa bersalah ketika tidak melakukannya, itu adalah nasihat yang keliru. Sekarang lepaskanlah beban itu. Kuasa doa sama sekali tidak bergantung dari berapa jam kita berdoa dan bagaimana panjangnya dan bagusnya kita berdoa. Melainkan kunci doa yang sederhana adalah doa yang menghampiri Dia dengan percaya, dengan iman, dengan tulus, dan dengan berani. Maka kita akan mendapatkan bahwa doa itu tidak rumit sama sekali dan bahwa sebenarnya doa adalah hal termudah di dunia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kami bagaimana berdoa dengan mudah dan menyenangkan. Mungkin selama ini kami berpikir bahwa berdoa itu rumit, harus panjang, harus fasih dan berjam-jam. Tetapi dalam tuntunan-Mu hari ini, kami harus berdoa dengan hati yang percaya dan tulus kepada Tuhan. Itulah doa yang terbaik, mudah dan sederhana. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.